Tuh malingnya udah mulai bergerak, ngambil alat elektronik, langsung dia ke ruangan. Hey yo yo awen timku semuanya nih ya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Babang Ali VN ya. 2000 years later. Nah ya guys ya, jadi pada video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya, ya memang di konten kali ini agak kurang mengenakan sekali ya, karena di sini ada berita duka dari keluarga Ayah Ruben ya, yang dimana tokonya itu lagi kena maling ya. Jadi pas lagi aku siang ini lagi santai-santai abis makan itu kan, aku buka Instagramku, ternyata di timeline Instagramku itu Ayah Ruben ngasih informasi kalau tokonya itu kena maling. Nah, jadi Alifoyan di sini pengen sekali membahas ya, karena ada hikmah yang bisa kita ambil dari isi konten ini, yaitu tetap waspada dan berhati-hati ya dimanapun kalian berada, terutama di lingkungan rumah ya, karena emang zaman sekarang ini emang sering banget lah kejadian yang namanya kayak kriminal ya, baik itu maling, copet, begal, apapun itu, pokoknya kalian tetap hati-hati ya. Yaudah daripada kelamaan, langsung aja kita masuk ke postingan Ayah Rubena ya. Let's go. Oke guys ya, sekarang kita udah masuk ya ke postingan dari Instagram Ayah Ruben ya. Terjadi kerampokan di tempat kami pada jam 5.35, berarti setengah 6 lah ya. Berikut saya upload manusia yang gak bertanggung jawab dengan membawa uang cash dan alat elektronik lainnya, dan akan tetap saya kejar sampai pelakunya dapat. Saya upload detail CCTV-nya. Hei pelaku, sampai ketemu. Kalau menurutku sih hari ini mungkin bisa langsung ketangkep ya, karena Alifan juga tadi udah sempat agak lihat juga video-videonya. Mungkin yang bisa bikin cepat ketemu adalah ada plat nomor di motor si perampok ini. Yaudah kita sekarang lihat-lihat dulu ya. Ada videonya juga nih. Oke, ini slide keduanya. Nah ini dia nih. Tuh, datanglah si perampok ini. Padahal ini keadaan udah terang ya. Tuh udah terang, udah banyak motor-motor lewat juga. Tapi yang namanya maling sih emang gede sih ya. Nekat, mentalnya itu tinggi gitu loh. Aduh ya. Yang seperti ini pastinya tidak patut sekali untuk dicontoh ya, tapi bisa kita ambil hikmahnya untuk lebih waspada lagi dimanapun kalian berada ya. Sekarang juga banyak sekali modus-modus kayak penipuan lah, apapun itulah ya. Nah ini mungkin pelakunya lagi lihat kiri kanan dulu ya, apakah udah aman katanya tuh gitu-gitu. Dia nggak tahu ya kalau yang dia curi itu toko yang punya artis, yang dimana ya artisnya juga pasti lengkap di tokonya, kayak ada CCTV-nya segala macam gitu. Walaupun toko itu sepi, tapi kan ada kayak CCTV-nya gitu-gitu ya. Oke, ini udah slide berikutnya ya. Dan ini lagi di dalam ruangannya nih. Ini ruangan mungkin ya bendahara gitu ya, keuangannya. Tuh malingnya udah mulai bergerak, ngambil alat elektronik, langsung dia ke ruangan berikutnya. Wah, gila sih ya. Gila sih ini. Dia nggak tahu aja kalau di setiap sudut ruangan tuh banyak CCTV gitu loh ya. Dan ini di slide terakhir ya, di sini jelas sekali ada plat nomor si motor perampoknya ini ya. Tuh, kayaknya dari sini katanya B ya. B ini yang pasti Jakarta ya, B3386 CEO. CEO apa tuh ya? Mungkin itulah. Pokoknya ini pasti langsung bisa ditemu ya kalau kita dapat nomor polisi di motornya, karena itu yang gampang untuk dilacak gitu ya. Nah ini orangnya ya, orangnya itu ya pasti sekitar umurnya tuh 25 sampai 30 ya, ini menurutku sih ya. Ya laki-laki, dia pakai masker, alisnya tebal ya. Ini menurutku ya, pandanganku, kalau orang bisa ngelakuin hal seperti ini, yang pastinya tuh karena ekonomi ya, faktornya itu dia ekonomi. Nah udah ekonominya lagi turun, pendidikan dianya kurang mendukung baik secara akademis dan non akademisnya, maka dari itu dia berani sampai melakukan hal tindakan mencuri seperti ini. Dan faktor lingkungannya juga yang kurang mengenakan, jadi dia sampai berani loh bertindak untuk mencuri yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Berarti itulah faktor-faktornya ya, dari ekonomi yang turun,
pendidikannya yang kurang sama faktor lingkungannya yang kurang mendukung. Maka dari itu setiap orang berani untuk mencuri karena tadi itu faktornya, faktor banyak kurang-kurangnya ya. Harusnya kalau dia tahu ekonomi dia emang lagi turun drastis ya berusaha dulu kerja yang halal, harusnya seperti itu ya. Cuman baik lagi ya, orang yang udah melakukan seperti ini udah pasti orang yang udah kayak pasrah dalam hidupnya, yang udah pendek sekali pola pikirnya, nggak bisa dipikir secara jernih lagi, langsung aja melakukan hal seperti ini. Yang jelas ini pasti bakal berdampak besar ya kepada si pelakunya ini gitu loh. Pasti mungkin langsung dipenjarakan sama ya Ruben pasti sih. Karena ini udah kriminal ya jatuhnya ya, udah pencurian gitu loh. Oke, sekarang kita bacain beberapa komentarnya ya. Komentar dari Irfan Hakim nih ya. Wih, salah nih orang berurusan sama Ruben Onsu, kelar hidup loh. Ya, itu dia ya. Pokoknya kalau yang berani nyinggul ayah Ruben yang kita tahu itu wah, siap-siap aja lah bakal dikejar sampai ujung kulon sekalipun gitu ya. Aduh, ini mas-mas udah pasti bakal ketangkap. Mungkin hari ini udah pasti ketangkap sih, karena udah jelas sekali ya tuh. Dari mukanya juga udah gampang sekali ketebaknya. Udah gitu ditambah di motornya ketahuan jelas tuh nomor polisinya. Itu yang bisa bikin cepet ketangkepnya ini orang. Lanjut dari Bu Endi nih ya, silaturahmi ke rumahnya kali ya. Wah, pasti dong langsung sama polisi-polisi ke sana ya, jemput langsung tuh ya. Aduh, ada-ada aja ya. Pokoknya buat kalian semua hati-hati ya. Kalau kalian lagi sendiri di rumah tuh, tutup semua pintunya. Kalau ada orang nggak dikenal minta apa, jangan percaya dulu. Pokoknya jangan pernah percaya sama orang-orang lain. Kalau emang bukan dari keluarga sendiri tuh jangan percaya. Kalau misalkan ada yang modus kayak gini, tadi disuruh bapak ngambil uang. Jangan ya, jangan percaya gitu, jangan percaya. Pokoknya kalian tuh jangan pernah percaya kalau orang lain yang mengatakan walaupun dia tahu keluarga kita, tapi jangan percaya. Lebih baik biar keluarga kita langsung yang ngomong ke kita baru kita boleh percaya gitu. Tapi kalau lewat perantara orang jangan ya. Pokoknya banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini gitu loh ya, supaya lebih waspada lagi gitu loh ya. Semoga segera pakai baju toko orange ya. Tahanan ya. Ya amin lah, semoga yang hal seperti ini cepat diberantas ya, karena kalau misalkan nggak cepat diberantas khawatirnya orang ini melakukan pencurian lagi ke tempat-tempat yang lainnya, itu yang bahaya gitu loh ya. Jadi kalau ada kejahatan itu cepat harus diberantas ya, karena tadi itu risih aja, virusnya takut menyebar kemana-mana, itu kan yang lebih bahaya gitu loh ya. Jadi kalau ada kejahatan langsung di cut, langsung di stop, langsung ditindakin gitu. Ada yang komen sama kayak aku di pendapatan nih ya, nomor platnya sudah jelas, silakan dicari tuh gampang lapor polisi. Nah itu dia kan, pokoknya kalau udah plat nomor motor itu udah jelas banget, itu udah gampang banget ditemuin ya, gampang sekali. Makanya ya kalau ada kejadian-kejadian kriminal, kalau kalian masih ada di lokasi, kalian cepet-cepet lihat deh plat nomor si pelakunya. Kalau kalian bisa ingat dengan cepat, itu udah kelar dah tuh si pelakunya itu loh, pasti langsung cepet ketemu tuh langsung tuh. Itu kalau kalian masih keinget ya. Semoga ketangkep karena wajah dan plat motor jelas banget. Sekalian orang dalam atau dalam hal ini yang jaga toko ditanya juga, karena kok gampang banget masuk ke tokonya, cuma ngira-ngira aja. Nah ya bener juga sih. Kenapa toko ini tuh bisa keincar juga sama malingnya ya? Mungkin si maling ini kan udah pasti rumahnya kan nggak jauh dari si toko ini ya, karena dia tahu banget gitu loh kayak pintu masuknya dari mana, pintu keluar juga dari mana, udah tahu banget lah kayak lingkungan-lingkungan sekitarnya. Ya karena menurut pribadiku ya maling itu pasti nggak jauh dari lokasi kejadian itu rumahnya gitu loh ya. Nah mungkin juga si toko ini nih kayak ada kelalaian ya dari karyawannya. Kenapa kok bisa semudah ini maling itu bisa masuk gitu. Jadi kita juga harus introspeksi juga sama apa yang kita miliki juga. Kenapa sih bisa ada orang jahat masuk ya, mungkin karena kitanya emang lalai. Makanya juga kalian tuh ya kunci pintunya jangan lupa. Yang suka lalai untuk kunci pintu, aduh cepet-cepet dah ya, jangan sampai lalai lagi ya. Bukan apa-apa yang namanya kejahatan kan kita nggak pernah tahu ya kapan datangnya gitu loh ya. Pokoknya sering-sering lah untuk kayak cek-cek semuanya, kalau di rumahnya kayak pintu jendela tuh tutup semua ya kalau udah jam-jam larut atau jam-jam istirahat. Ya oke guys ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini ya. Video kali ini sangat bisa memberi kita banyak pelajaran ya, terutama untuk selalu waspada dimanapun kita berada ya, baik itu di lingkungan rumah atau di luar lingkungan rumah. Pokoknya kalian tetap waspada, jaga diri kalian baik-baik, jangan mudah percaya sama orang. Dan kalau kalian lagi di rumah, jangan apa ya,
Jangan pernah percaya juga sama orang-orang yang modus ini modus itu, pokoknya kan hati-hati selalu. Kalau lagi sendiri di rumah mending tutup pintunya, nggak usah buka-buka banget. Ditambah lagi kalau misalkan lagi mau jam istirahat tuh tutup semuanya pintu-pintunya ya, jangan sampai ada yang kebuka sedikit pun, bukan apa-apa, karena yang namanya kejahatan kan kita nggak pernah tahu kapan datangnya, jadi lebih baik kita yang mewaspadainya begitu. Ya udah semuanya, semoga selamat-selamat selalu dan sehat-sehat selalu ya, amin robbal alamin. Doa baik dari aku untuk kalian semua lah ya pokoknya. Yaudah gitu aja, gue Alif WN, inget 3 kata, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya, bye.